Dari ujung barat Sabang hingga ujung I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. Terima kasih Pak Jokowi. Karena bersama Bapak, kami percaya Indonesia bisa maju dan rakyatnya bisa tersenyum dengan harapan baru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa di channel Agung Jayanto, Mas Bro. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, Mas Bro. Khususnya nikmat sehat dan nikmat panjang umur, Mas Bro. Dan mudah-mudahan kita semuanya hari ini juga diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat buat kita semuanya, Mas Bro. Mas Bro, biasa hari ini saya datang membawa cuplikan-cuplikan video tentang mega proyek Bapak Jokowi. Satu kali lagi, mega proyek Bapak Jokowi, Mas Bro. Mega proyek yang sangat luar biasa yang sudah ditorehkan oleh sang legenda Nusantara, Bapak Jokowi. Hari ini saya akan memberikan beberapa cuplikan tentang mega proyek jalan tol yang besar-besar, jalan bangunan yang kecil-kecil. Tunggu di episode yang akan datang, Mas Bro. Hari ini saya akan memberikan mega proyek yang sangat luar biasa. Jalan-jalan tol yang sudah dibangun Bapak Jokowi dari Sabang sampai Merauke, sejumlah beribu-ribu kilometer. Hanya Bapak Jokowi lah yang bisa menorehkan legasi mega proyek untuk rakyat Indonesia ini, Mas Bro. Mas Bro, mungkin kaum pembenci juga merasakan atau juga menikmati jalan tol yang ditorehkan atau dibangun oleh Bapak Jokowi, mungkin, Mas Bro. Apakah pembenci itu tidak merasakan atau menikmati mega proyek Bapak Jokowi? Pastinya menikmati, Mas Bro. Seharusnya, saya sering mengatakan, seharusnya malu. Seharusnya malu para pembenci kalau menikmati hasil karya orang yang selalu dibenci, yang selalu diremehkan, yang selalu direndahkan, dihina-hinakan. Harusnya malu itu si pembenci-pembenci itu, Mas Bro. Tapi mungkin karena sudah ketutup mata hatinya, udah ketutup urat malunya, jadi si pembenci itu tidak merasakan malu kalau lewat hasil atau tol hasil karyanya Bapak Jokowi, Mas Bro. Mungkin kemaluannya nggak ada, mungkin, Mas Bro.
Makanya Mas Bro, saya senang menyuarakan hasil karya, mahakarya, mega proyek Bapak Jokowi. Karena apa Mas? Biar si gerombolan pembenci atau gerombolan kadrun itu melihat channel ini Mas. Saya memang selalu mengatakan, ayo suarakan, ayo kabarkan keberhasilan Bapak Jokowi ke gerombolan kadrun. Saya sering mengajak Mas Bro dan guys semuanya, ayo kita suarakan selalu bahwa Pak Jokowi pernah atau sudah memberikan atau menorehkan hasil karyanya atau mega proyeknya yang selama ini kita kaum termul merasakan, juga mungkin kaum pembenci juga merasakan atau menikmati. Wahai pembenci semuanya, kalau kau selama ini membenci Bapak Jokowi, harusnya kamu malu. Jangan sampai kau lewat atau merasakan hasil karyanya Bapak Jokowi. Kamu pembenci merasakan hasil karyanya Bapak Jokowi, berarti kamu punya akhlak munafik. Ayo Mas Bro, saksikan mega proyek hasil mahakarya Bapak Jokowi yang kaum pembenci itu selalu remehkan, menghinakan pada Bapak Jokowi. Buktikan, ayo kita lihat cuplikan video ini, hasil mahakarya orang yang selalu dihinakan. Please. Satu dekade Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap konsisten menjalankan visi besarnya, yakni membangun Indonesia dari pinggiran timur hingga barat Indonesia. Mulai dari wilayah 3T, terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan. Di masa pemerintahan Joko Widodo, sejumlah mega proyek pembangunan infrastruktur mengalami pencapaian yang signifikan. Di antaranya, pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Penambahan ruas jalan tol mencapai 2.143 km. Pesatnya pembangunan jalan tol memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti mengurangi biaya logistik. Sukses membangun 27 bandar udara baru, mendirikan 295 pelabuhan besar dan kecil. Sebanyak 229 bendungan beroperasi di 18 provinsi. Dan 1,3 juta hektar jaringan irigasi baru berhasil dibangun. Bahkan menghadirkan 39 trayek tol laut yang menyinggahi 115 pelabuhan dengan 1070 kapal perintis. Tak hanya itu, dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia mampu menghadirkan moda transportasi modern, mulai dari Mass Rapid Transit, Light Rail Transit, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH. Membangun jalur kereta api baru sepanjang 1683,. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take. Jalan tol sampai saat ini kira-kira 2.433
km. Kalau kita ingat, sejak tahun 1978 Jagorawi dibangun sampai 10 tahun yang lalu, itu hanya kira-kira 780 km. Dampak positifnya itu untuk masyarakat dan untuk saya tentunya kalau kemana-mana lebih efektif ya kan, terus lebih nyaman dan juga lebih efisien untuk waktunya juga. Bermudah banget, jadi kemana-mana sekarang udah sebenarnya kalau udah kayak di luar negeri gitu ya kan. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu kita kemana pun bisa jalan sekarang. Dengan berbagai proyek jalan tol, kemudian proyek-proyek yang terkait dengan bandara, pelabuhan, dan beberapa kereta cepat, MRT, LRT, KCIC, dan semuanya, itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Pertama, masalah kecepatan waktu di dalam melakukan transportasi perjalanan, kemudian juga dari sisi ekonomi, penurunan biaya logistik, kemudian juga penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kalau kita lihat sepanjang jalan Trans Jawa, itu di exit tolnya mulai banyak kawasan-kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Ini kayak mimpi lah ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar. Bagi saya, beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami melihat Bapak sosok yang tenang, tetap berwibawa. Apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izinkan. Dan Bapak telah menunjukkan itu. Sehat selalu Pak. Kami mendoakan Bapak, ini yang dapat kami lakukan. Semoga Bapak terus berada dalam bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap, membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Kalau mau ngomongin gebrakan besar terhadap proyek-proyek yang sudah dibangun zamannya Pak Jokowi, mau bikin konten 20 tahun lagi gak akan habis materinya. Gak akan habis karena terlalu banyak hal besar yang sudah dilakukan di NKRI ini. Pembangunan di Papua, pembangunan di Kalimantan, pembangunan di Sumatera, pembangunan di Pulau Jawa sendiri, dan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh di Indonesia, dari mulai sektor jalan, sektor pelabuhan, sampai dengan sektor hilirisasi yang dampaknya sangat luar biasa untuk Indonesia ini. Coba kalian para haters melek dikit matanya. Pembangunan jalan tol ruas Solo Kertosono yang menghubungkan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur sepanjang 176,7 km yang sudah direalisasikan di April 2015 silam. Belum lagi ditambah ruas dari Kertosono menuju ke Mojokerto, lalu kemudian Surabaya ke Gempol sampai Probolinggo
Probolinggo, Jawa Timur, kilometer 844. Saya sering ke Bali teman-teman, pulang kampung dari Sumatera sampai Bali, full jalan tol. Zaman waktu terakhir saya ke Bali itu sampai di Probolinggo dibangun ya. Sekarang ini dari Probolinggo sampai Banyuwangi, di keluar itu langsung pelabuhan, langsung nyebrang ke Pulau Bali. Bukan kaleng-kaleng loh proyek yang dikerjakan, mega proyek. Ya, kalau ngomongin yang masa lalu ya, ke pemerintahan sebelum-sebelumnya, kalau kita ngomongin proyek mangkraknya, baru nggak akan habis materinya. Pulau terpanjang di Indonesia itu Pulau Sumatera, dengan kondisi tekstur wilayahnya yang banyak dan sangat ekstrim ya, dengan tekstur masyarakatnya juga yang lebih keras daripada di Pulau Jawa ya kan, itu bisa dibangun. Dan sekarang nyambung Lampung sampai dengan Aceh sedang dalam pembangunan ya. Kalau kita dari Lampung kita mau ke Palembang ya, sudah lewat jalan tol tol Trans Sumatera ya, masuk kita dari pelabuhan Bakauheni Lampung, kita langsung bisa keluar di Keramasan di Palembang. Mega proyek seperti ini, presiden mana yang bisa ngerjain selain Pak Jokowi? Presiden mana, saya tanya sekarang. Orang-orang yang ngomong Pak Jokowi ini nggak bisa kerja, lalu orang-orang yang ngomong Pak Jokowi ini koruptor ya, kemudian yang ngomong jelek-jelek tentang beliau ini, otaknya nggak ada isinya. Saya ini ngomong fakta ya, saya ini ngomong fakta. Kalau nggak percaya, bagi yang ngomong sini ke Sumatera, saya buktikan. Dan juga nanti kita lihat pembangunan yang dari kota Palembang sampai di Aceh sana, kita lihat juga progresnya seperti apa. Sudah berjalan semua. Kalau masih nanti ada yang berani komen negatif, apalagi sampai berani DM, langsung saya jengkalin kepalanya. Belum lagi yang lain-lain teman-teman. Saat ini ya, orang punya sawit plasma 2 hektar. Inilah hasil terindahnya karya Bapak Jokowi. Jalan seperti ular di atas perbukitan adalah jalan yang dibangun oleh eranya Bapak Jokowi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Dengan panjang fungsional 57,8 km, sangat mendukung akses mobilitas masyarakat di wilayah itu. Dengan anggaran triliunan dalam beberapa kali tahapan, terbayarkan keindahan jika melewatinya. Di balik keindahan ini juga tak lepas perjuangan pekerja proyek dulunya, Bray. Bagaimana Mas Bro hasil cuplikan video tentang mega proyeknya Bapak Jokowi? Mahakaryanya Bapak Jokowi sangat luar biasa, Mas. Itulah mahakarya Bapak Jokowi yang sudah diberikan untuk negara Republik Indonesia ini, Mas. Untuk kita semua ini, Mas. Bapak Jokowi sudah memberikan legacy, sudah memberikan prestasi, sudah memberikan wajah Indonesia seperti hari ini, Mas. Makanya saya berpesan kepada kaum pembenci. Lihatlah keberhasilan mega proyek Bapak Jokowi ini. Jangan kamu bisanya hanya menggonggong di malam hari. Lihatlah channel ini kau pembenci. Lihatlah channel Agung Jayanto ini kau pembenci. Biar kau paham dan mengerti apa sebenarnya yang kau harapkan dari dirimu sendiri yang tiap hari hanya menggonggong, memfitnah, iri, dan dengki terhadap Bapak Jokowi. Padahal Bapak Jokowi sudah membangun negeri ini. Bapak Jokowi sudah merubah wajah NKRI ini. Dan Bapak Jokowi bukan fata morgana, bukan KTP tak berangin, bukan angin tak ber-KTP, kata orang kampung sebelah. Mas. Ini hasil karya Bapak Jokowi, bukan fata morgana, atau bukan angan-angan, atau bukan rencana, tapi ini bukti nyata yang sudah ditorehkan oleh orang yang selalu kau hina.
Mas Bro semuanya, Bapak Jokowi sudah menorehkan bukan jalan tol. Bukan jalan tol saja. Berapa mega proyek yang sudah ditorehkan, sudah diberikan, sudah diwujudkan untuk kita semua ini. Sudah beribu-ribu jenis bangunan atau mahakarya yang sudah diberikan untuk negara Republik Indonesia ini, yang dirasakan kita semuanya, warga Tremul maupun kaum pembenci. Mas Bro semuanya, saya mohon maaf, selalu saya mohon maaf kepada Mas Bro dan guys semuanya, kalau saya membawakan selalu ada gerak-gerik saya, lisan saya yang kurang berkenan di Mas Bro atau guys semuanya. Saya sekali lagi minta maaf karena ini ke bawah dari video mahakarya Bapak Jokowi, dan karena ke bawah si kadrun pembenci Mas Bro. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Bro semuanya yang sudah menemani channel Agung Jayanto ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa, Mas Bro. Dan mudah-mudahan kita menambah wawasan, kita nambah pengetahuan di channel ini, Mas Bro. Mas Bro, sekali lagi saya tidak bosan-bosannya meminta pada diri saya sendiri atau meminta pada Mas Bro semuanya. Ayo Mas Bro, kita selalu tolak hoak. Karena hoak yang selama ini dilontarkan untuk Bapak Jokowi itu hanyalah merusak, hanyalah menghancurkan harkat martabat Bapak Jokowi. Makanya ayo kita selalu tolak hoak yang menyangkut Bapak Jokowi, Mas Bro dan guys semuanya. Dan ayo kita jaga persatuan dan kesatuan kita, Mas Bro. Juga jangan lupa toleransi kita harus dijaga, karena kita semua adalah saudara, Mas Bro. Kita adalah NKRI, Mas Bro. Jangan lupa, Mas Bro, kita jaga rumah kita. NKRI adalah harga mati, Mas Bro. Salam.